Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu sangat mengejutkan. Inilah sosok yang akan mendekat sebentar lagi. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Swords. Kartu kedua. Di sini ada The Devil. Kartu ketiga, di sini kita punya Five of Cups. Kartu keempat, di sini ada Justice. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Pentacles. Dan kartu yang keenam di sini ada Four of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Death. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sangat mengejutkan. Inilah sosok yang akan mendekat sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Death. Nah, ini menggambarkan bahwa akan ada sesosok, akan ada seseorang yang menuju ke kamu dengan segala yang terbaik yang dia miliki. Ya, kendaraannya, tunggangannya, sikapnya, attitude-nya, ataupun caranya memperlakukan kamu. Dan seseorang ini benar-benar mampu mengakhiri, menyelesaikan, menuntaskan ketakutanmu, kekecewaanmu, kegalauanmu, dan kegelisahanmu selama ini. Kenapa kamu selalu menjadi orang yang tersakiti? Kenapa kamu selalu ditinggalkan oleh pasanganmu? Kenapa kamu selalu diabaikan, selalu diignore terhadap pasanganmu? Karena dia lebih memilih yang lain, yang lebih baik, yang lebih cakep, yang lebih menarik, ataupun lebih tajir daripada kamu. Dan seseorang ini datang dan hadir dengan segala hal yang istimewa yang dia miliki. Makanya kamu mulai mampu merasakan kembali kebahagiaan, merasakan kembali kepercayaan diri, merasakan kembali bahwa ternyata masih ada seseorang yang bisa kagum, yang bisa tertarik melihat dirimu apa adanya, melihat caramu berkomunikasi, melihat caramu berpikir, bersikap, ataupun melihat caramu memperlakukan orang lain. Ataupun kalau yang berkegiatan bersama dirimu, dia tertarik melihat bagaimana kamu menyelesaikan kegiatan-kegiatanmu dengan sangat tekun dan jujur. Makanya ini tergambar juga ada sesuatu yang baru. Seperti kamu sedang memulai sesuatu yang baru setelah kehadiran seseorang ini. Ya, jelas seseorang ini dia dewasa. Dia bijaksana. Dia matang dalam segala hal. Matang di dalam pemikiran, di dalam sikap, ataupun matang di dalam keadaan finansialnya. Dan salah satu alasan ya kenapa dia ingin mendekat ke kamu, mungkin dia telah mendengar ya beberapa cerita di masa lalumu antara kamu dan pasanganmu sebelumnya dari orang-orang terdekat.
Mungkin dia juga adalah salah seorang yang juga pernah mengalami keadaan yang sama. Nah, berarti ini, ya, perasaan ini bisa dikatakan berangkat, ya, dari kekecewaan, dari keadaan yang mungkin kurang lebih sama-sama kalian pernah alami di masa lalu di dalam suatu hubungan. Nah, jadi beberapa dari kamu, sosok ini tertarik karena berangkat dari keadaan yang sama. Berangkat dari luka hati yang sama. Kurang lebih begitu ya. Tetapi beberapa dari kamu, sosok ini benar-benar ingin menuju ke kamu, ingin mendekat ke kamu, karena dia benar-benar terkoneksi, tertarik, kagum dengan apa adanya yang ada di dalam dirimu. Ya, jadi dia kagum terhadap sikapmu, terhadap caramu berpikir, caramu bertutur, caramu memperlakukan teman-temanmu, caramu memperlakukan kegiatanmu. Nah, inilah yang membuat dia tertarik. Ya, makanya dia menuju ke kamu. Jadi, memang ini sangat mengejutkan, sangat mengagetkan dirimu. Karena selama ini mungkin ada beberapa dari kamu yang sosok ini berasal ataupun hadir karena dia berkegiatan bersama dirimu. Nah, selama ini situasinya biasa-biasa aja, ya, nggak menunjukkan sinyal apapun bahwa dia tertarik ke kamu. Nah, mungkin di saat situasi yang biasa inilah dia mulai menyimpan hati terhadap dirimu, mulai menyimpan perasaan terhadap dirimu, karena di sini dia lihat kamu tangguh, kamu tegar, walaupun dikecewain beberapa kali, kamu tetap perlakukan hari-harimu dengan sangat baik. Nah, inilah yang membuat dia tertarik. Oke, makanya sangat mengagetkan, sangat mengejutkan. Ternyata dia, ya, yang mengagumiku selama ini. Ternyata masih ada orang, ya, yang ingin menjadikan kamu pasangan hidupnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, benar kan? Akan ada harapan. Nah, jadi seseorang ini, ya, setelah hadir ke kamu, setelah menuju ke kamu, setelah berbagai cara dia lakukan, bagaimana agar bisa dekat dengan dirimu, bagaimana agar bisa berkomunikasi dengan dirimu dan menjalin hubungan komunikasi, akhirnya dia mulai membawa harapan yang baik untuk kehidupanmu. Dan tidak kamu pungkiri, kamu mulai merasakan kedamaian, mulai merasa nyaman. Yang dulunya kamu takut disakitin lagi, yang dulunya kamu gelisah, takut-takut nggak ada lagi orang yang inginkan kamu. Nah, semuanya berubah. Berubah seketika. Banyak harapan, banyak hal-hal baik yang mulai kamu dapatin di setiap kamu terjaga, terbangun di pagi hari. Apalagi setelah bertemu dengan dia di dalam hari-harimu. Nah, jadi ada manfaat baik, ya, ada hal positif, ya, yang dia bawa, ya, yang tumbuh begitu di dalam kehidupanmu, ya, setelah dia hadir ke hidupmu. Oke, jadi memang harus segera bersiap nih. Wajar kalau kamu kaget, wajar kalau kamu terkejut, ya, karena sosok ini sebelumnya nggak pernah terlintas di pikiranmu bahwa dialah, ya, yang benar-benar ingin menuju ke kamu, yang benar-benar inginkan kamu. Tetapi pada akhirnya memang, ya, inilah kenyataannya. Nah, jadi cinta itu memang nggak bisa diprediksi. Perasaan ini nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa ditebak. Jadi yang kita sangka dia dulu biasa-biasa aja, yang kita sangka dia dulu orangnya kaku, orangnya cuek. Nah, ternyata dari kekakuannya, dari kecuekannya, dia curi-curi pandang, menyimpan rasa, memperhatikan gerak langkahmu. Oke? Jadi dia mulai membawa harapan, ya, untuk kehidupanmu kembali cerah, berwarna dan ceria kembali. Oke, ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Devil. Nah, tetapi, nah, ini mungkin inilah yang dikatakan setiap situasi yang baik itu, ya, akan ada hal-hal buruknya di sana. Jadi pasti akan ada pro, pasti akan ada kontra. Oke? Pasti akan ada energi negatif, ya.
yang nantinya muncul, ya, entah dari teman, entah dari sahabat, ataupun dari orang, ya, seseorang yang menyukai sosok ini. Nah, jadi mungkin kamu akan sedikit ditentang, ya. Mungkin komunikasi yang kamu jalani ini, hubungan pertemanan yang baru-baru ini terjalin, yang setelah sosok ini hadir ke kamu, akan banyak perdebatan, ya, akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, begitu ya. Dan tentunya kamu akan mampu nih meyakinkan dirimu, mendengarkan intuisimu, serta meyakinkan mereka-mereka bahwa sosok inilah mungkin yang terbaik untuk dirimu. Karena apa? Karena di sini dia membawa hal positif untuk dirimu. Membawa banyak perubahan, membawa banyak kemajuan. Yang dulunya kamu takut, yang dulunya kamu gelisah, ya, takut tersakiti lagi, takut kecewa, gelisah, takut-takut nggak ada yang suka, nggak ada yang mau lagi dengan dirimu. Semuanya berubah. Nah, jadi mungkin dengan caramu nanti bisa menunjukkan bahwa kamu bahagia, kamu lebih happy, kamu lebih senang hari-harinya. Nah, maka energi negatif ini tentunya akan sedikit demi sedikit terkikis dan musnah dari orang-orang terdekatmu terhadap dirimu. Ya, atas hubungan ini, atas komunikasi ini. Mungkin belum jadian ya, tetapi ada komunikasi yang intens, begitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, ini dia. Ini yang namanya kesempatan. Jadi akan ada chance, ya. Akan ada chance, kesempatan untuk dirimu kembali bahagia, ya. Kembali merubah kesedihanmu menjadi kebahagiaan. Kembali membawamu bertemu dengan kesempatan untuk membuat hari-harimu kembali nyaman, kembali happy. Walaupun sebelumnya kamu dihadapkan dengan challenge, dengan tantangan, dengan penolakan, ya, dari orang terdekat yang seperti mereka nggak setuju, sepertinya mereka ragu dengan sosok ini. Nah, tetapi inilah tantangannya. Di saat kamu mampu menunjukkan kepada mereka bahwa kamu bahagia, bahwa kamu lebih baik hari-harinya, bahwa dialah yang bisa menutupi dan melengkapi kekuranganmu, tentu mereka akan menerima. Mau nggak mau mereka akan restui hubungan ini. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Justice. Nah, jelas ya, seseorang ini adalah seorang yang benar-benar memiliki sikap, ya, rasa adil yang sangat baik di dalam kehidupannya, di dalam dirinya. Karena apa? Karena di sini terlihat dia sebagai sesosok yang bertanggung jawab, sosok yang jujur, sosok yang benar-benar mampu menempatkan segala sesuatunya di waktu dan tempat yang tepat. Makanya dia tergambar ya di kartu bottom tadi sebagai sesosok yang begitu bijaksana, yang begitu dewasa dan matang. Ya, dikarenakan mungkin dia seperti itu karena juga sudah banyak pengalaman-pengalaman hidup yang dia lalui, yang dia alami. Nah, jadi sama halnya seperti kamu, di saat kamu dulu kecewa, di saat dulunya kamu terluka, di saat dulunya kamu selalu diignore dan diabaikan. Tetapi kamu berusaha untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Mungkin dia juga begitu. Dan dia tertarik karena dirimu juga, salah satu faktornya karena itu. Dia melihat kamu tangguh, kamu tegar. Memang di satu sisi terlihat kamu itu sedih, terlihat kamu itu kecewa, tetapi kamu berusaha untuk memprioritaskan, untuk memperlakukan kegiatanmu, hari-harimu itu dengan lebih baik. Nah, dia juga mungkin sama halnya dengan dirimu. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, jelas ini adalah peluang. Jadi, kamu dan sosok ini sama-sama akan berpeluang akan bahagia, akan mendapatkan hati dan perasaan yang jauh lebih baik, ya, yang jauh lebih indah daripada sebelumnya. Makanya di sini menggambarkan peluang. Lebih tepatnya, kamu dan sosok ini akan memiliki peluang yang lebih baik untuk bahagia, untuk bersama-sama. Oke, begitu ya. Kita lanjut
Ke kartu yang terakhir di sini kita punya Four of Wands. Nah, ini kartu yang kuncinya ini, kartu yang paling penting. Di sini tergambar akan ada kebahagiaan. Selain itu, sosok ini juga membawa, kalau kata orang Chinese ya, membawa hoki terhadap dirimu. Karena ini juga menggambarkan kesejahteraan. Nah, jadi setelah kehadiran dia, ya, selain kamu happy, selain kamu bahagia, tanpa kamu sadari, kegiatanmu jadi berkembang. Penghasilanmu menjadi lebih baik, finansialmu menjadi lebih bangkit. Nah, ini juga nggak bisa dipungkiri. Berarti sio ataupun kecocokan antara kamu dan sosok ini benar-benar klop. Makanya ada kesejahteraan di sini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga teman ya benar-benar akan segera bertemu dengan orang ya yang memang tidak kamu sangka, yang memang akan mengejutkanmu, akan membuatmu shock. Yang selama ini kamu sangka dia biasa-biasa aja, nggak punya perasaan kepada dirimu, ternyata dialah yang terbaik untukmu. Ternyata dialah yang menyimpan segala perasaan suka, perasaan senang terhadap dirimu selama ini. Dan tentunya dia akan membawa perubahan besar, kebahagiaan, dan kenyamanan kembali ke dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.